Mengatasi masalah tanpa solusi. Tadi dua orang laki-laki, nih sekarang kan dari pihak wanita misalnya, sebagai seorang wanita nih, melihat korban seperti apa? maksudnya dari korban. Bukan Maksudnya korban. Bapak korban? Bukan dong. Saya memang pedagang online, tapi, Iya, yang tapi saya bukan. memang pedagang online, yang saya dagangi juga jasa, tapi jasanya berbeda, Pak. Berbeda, Berbeda. betul. Saya perkenalkan diri dulu ya, Pak. Ya. Perkenalkan, nama saya Cici Panda dari Analis Jelita Tenar karena Jaringan Online Indonesia. Oh, disingkat? Angelina Jolie. Woi. Jadi gini Pak, saya kan kebetulan juga punya toko kan di Glodok beberapa gitu. Dan perlu diakui dengan adanya sistem online ini menaikkan omset. Kita bisa menjangkau customer-customer yang tadinya tidak terjangkau. Yang mungkin males ke toko saya karena macet. Jadi saya bisa tinggal dia pesen, saya anter. Atau kalau dia pengen yang cepet, langsung dia pesen, diantar pakai kurir. Jadi gini, kami para pedagang online itu ada P3O. Persatuan P3O. Pedagang-pedagang online. Nah kami pun punya sub-subnya lagi. Ada yang jual barang dan jasa. Saya punya kedua-duanya Pak. Yang barang ada, yang jasa ada. Dan memang perlu diakui jualan jasa tuh lebih enak. Karena apa? Karena modalnya paling sedikit. Karena kalau barang saya mesti beli dulu ke supplier. Habis itu mesti saya input lagi ini barangnya stoknya apa Iya. aja. Kemudian pokoknya prosesnya lebih panjang. Tapi kalau jual jasa, itu saya nggak perlu stok banyak. Yang saya perlukan hanya sumber daya manusianya. Saya itu punya 5 Pak, jenis jasa yang saya perdagangkan secara online. Nah dari 5 jasa saya yang saya usaha ini, ternyata 3 bangkrut Pak. Oh. Karena apa? Karena customernya kurang. Tapi maksud yang saya berusaha sampaikan di sini adalah jangan menyalahkan si wanita yang menjual dirinya. Ya harus yang Anda salahkan siapa? Yang harus berarti demand-nya banyak. Buktinya jasa-jasa saya yang lain dari 5 jasa itu 3 bisa bangkrut. Karena apa? Karena nggak ada demand-nya. Kalau memang pengen si prostitusi online ini nggak ada, ya udah nggak usah dipesen. Ya nggak bisa juga Loh, dong. kok nggak bisa? Karena kalau yang itu kan masalahnya bukan hanya yang perempuan, mungkin yang laki-laki juga ada yang menjual diri. Mungkin nggak beda begini. Ini orang banyak yang minum Pak. Minuman itu haram. Iya. Karena masih ada yang menjual. Kenapa masih ada yang menjual? Karena ada pabriknya Pak. Iya. Nah, Nah, ini sekarang pabriknya itu apa? nyalain malah saya pembelinya. Iya. Bapak suka ngebeli? Nggak ngebeli, saya mah gratis. Tapi buktinya Pak, Maksudnya yang disalahkan jangan si pembelinya dong loh Pak. Penjualnya dong. Kok penjualnya? Kalau nggak dibeli ntar juga bangkrut. Dia mau main pakai nggak bisa, dianya tutup. Pak, buktinya jasa saya aja itu bisa bangkrut Pak. Yang pindah-pindah bisa bangkrut. Karena apa? Karena nggak ada customernya. Tapi intinya sebuah perusahaan aja tuh bisa bangkrut karena customernya nggak ada yang mau meninggalkan. Anda yakin kalau misalnya tidak ada internet, pelacuran tidak ada? Bukan nggak ada internet. Kalau nggak ada lagi yang beli, nggak ada lagi yang Oh, mesen. itu beda lagi. Pelanggannya udah nggak ada nih, nggak ada yang mau. Ya akhirnya mereka pasti akan mencari profesi yang lain. Ya. Tapi Pak, memang ini ya saya kasih tahu ya Pak. Ini saya terpaksa bocorkan di sini ya. Ini tetangga saya ada. Saya samarkan misalkan namanya Nyonya Cincong Fan misalnya gitu ya. Dia ini jualan jasa Pak. Jasa penghiburan. Nah itu bias Pak. Biasanya gimana sih? Bias karena menghibur itu kan bisa dengan sewa tari-tarian bisa. Iya. Atau kalau ada laki-laki yang patah hati dan butuh hiburan bisa. Dan memang Pak, tarifnya itu sangat menggiurkan. Tarifnya berapa itu? Kalau saya nggak salah dengar nih ya, ini tetangga saya ini ya, itu bisa sampai paling murah itu 40 juta rupiah. 40 juta? 40 juta rupiah. 40 juta rupiah? Tapi saya nggak tahu ya Pak, pokoknya ini cuma dibilang Seumur jasa hidup pengemudi. itu. Ini mah jadi bahan omongan sama cici yang lain. Jadi memang itu menggiurkan sampai kan, menggiurkan. Ya Pak pengacara ya Pak ya, menggiurkan banget ya Pak ya. Tarifnya mahal-mahal kan Pak? Bang Peter emang harganya sampai ada yang 40 juta begitu? Ada yang lebih mahal dari itu. Oh, ada yang lebih mahal Tapi dari ini itu? cuma menghibur Pak lebih bilangnya. mahal. Oh. Bahkan ada yang pakai dolar. Bayarnya harus kita pakai dolar? Ya. Ini apa sih yang menyebabkan kok? Maksudnya ini beberapa ada yang melibatkan seolah-olah artis juga terlibat. Ini kenapa nih, Bang? Ya sebetulnya itu hal yang simpel ya. Bahwa ternyata teman-teman artis itu dalam tanda petik ya, itu tidak memahami tentang aturan hukum. Jadi masih buta tentang aturan hukum bahwa kalau terlibat itu ada sanksi hukumnya. Jadi sebetulnya dalam sistem hukum Indonesia itu tidak dikenal, tidak ada istilah prostitusi, tetapi yang dikenal adalah
percabulan. Percabulan. Ya, percabulan. Jadi itu terjadi antara seorang laki-laki dan seorang perempuan. Melakukan hal-hal yang diinginkan. Ya, yang diinginkan kemudian menimbulkan efek kepada masyarakat, secara negatif gitu. Ya, negatif. Yang kedua, ternyata antara perempuan dan laki-laki itu tidak ada sanksi hukumnya. Yang dikenakan sanksi hukumnya adalah orang yang menghubungkan antara laki-laki dan perempuan itu. Oh, si mucikari itu. Mucikarinya itu yang dikenakan sanksi pidana. Pidana. Misalnya. Ini kan sebagai pengacara RA tahulah sebenarnya Pak, yang usernya ini siapa-siapa aja tuh. Ada pengusaha. Iya, pengusaha. Ada anggota parlemen juga. Oh, anggota parlemen juga ada? Iya, kan banyak duit tuh anggota parlemen. Jadi user itu dari berbagai kalangan. Pengalaman selama ini dari berbagai kalangan dengan tarif yang... Dengan tarif dari berapa sih, Bang? Itu yang biasanya, yang biasa rata-rata berapa nih? Yang jelas itu ada grade-nya. Ada grade A, Oh, grade A. grade B, dan grade C. Berarti grade A tuh yang bisa ratusan juta juga ya? High class lah. Oh. Tapi kalau high class ini kan biasanya soloran, jadi nggak pakai broker, nggak pakai mucikari. Biasanya soloran begitu. Oh, sendirian seperti itu ya? Sendirian. Dan bermainnya juga nggak mungkin di Indonesia, kan ketahuan mungkin ya? Yang jelas nggak di gubuk bambu gitu. Iya. Saya mau tanya sama Calon Tong, gimana menurut Calon Tong? Sumpah ini? saya nggak tahu, Ya Pak. bukan, saya tidak menuduh. Oh, Menurut Anda ini gimana, tren online ini seperti apa ini? saya survei 99 orang yang tahu, menurut saya ya, tahu dan atau mungkin pernah memanfaatkan atau apapun 99? prostitusi online. 99 orang. Yang satu orang siapa? Ya kan tahu sendiri kan, saya bisa pakai saya sebagai narasumber Oh iya juga. betul, iya. Yang satu kan bisa saya isi. Iya. Toh saya tahu. Iya. ya kan? Pertanyaan saya sederhana awalnya. Apakah Anda tahu tentang prostitusi online? Ternyata 99 menjawab tidak tahu. Hah? Satu menjawab tahu. Anda berarti kalau Loh, begitu. jelas. Iya. Karena Jelas. Anda yang tahu, ya. Terus? Akhirnya saya cari orang yang benar-benar tidak tahu. Nah. 100 orang dan saya tidak terlibat karena 100 orang yang benar-benar Betul. tidak tahu. Anda tidak ada di situ ya pokoknya. Saya tanya apakah Anda tidak tahu prostitusi online? Jawabnya? Awalnya menjawab tidak. 100-100-nya. Selang 15 menit saya tanya lagi, apakah Anda tahu? Sekarang tahu. 100-100-nya menjawab gitu. Loh kok bisa gitu sih? Loh kan saya kasih tahu. Oh. Jadi lu ngajarin namanya itu. Karena gini, kalau kita mau menyalahkan kenapa ini bisa terjadi? Karena ada 3 unsur. Apa? Ada penjual, ada pembeli, dan ada medianya. Nah sekarang yang kita bahas tentang online. Kenapa media ini menjadi pilihan sekarang? Karena jelas, sekarang hampir semua orang punya alat komunikasi, punya smartphone yang bisa untuk koneksi internet, ya kan? Jadi pertimbangannya karena praktis, Ya. mudah, dimanapun selama ada jaringan internet Bisa dilakukan itu transaksi. Satu mudah, begitu mudahnya. Yang kedua ekonomis, murah. Ya. Kalau dulu mungkin zaman dulu prostitusi ini orang mencari harus datang, Iya. melihat, itu butuh buang tenaga, buang waktu, Showroom lah buang misalnya. biaya. Kalau sekarang hanya melihat di display di online. Iya. Misalnya ini contohnya ini nih. Saya hanya mempraktekkan, maksudnya dengan hanya melihat handphone, Iya. kita sudah bisa lihat nih displaynya. Iya. Perkara ini nanti pada prakteknya apakah sama atau tidak dengan aslinya itu masalah lain. Tapi Ini sama nggak dengan setidak-tidaknya- yang ini nih? Di sini juga banyak nih. Bapak itu handphone saya. Oh ya berarti itu cincang pan, Mbak. Iya, berarti Bukan. ada itu. Nah itu buktinya. Kok di situ ada menjual, di situ ada. Ada Itu yang saya- siap. Itu ada Tematik. yang siap Tematik itu. itu apa maksudnya tematik itu? Ya kalau orang ulang tahun kan harus ada tema-temanya. Oh. Mau princess. Oh gitu. Atau tapi kok kapan itu nawarin tema penjara? Masa ulang tahun penjara temanya? Ya kan kalau anak Sweet Seventeen kan sukanya maunya ya. Jadi itu Pak, praktis karena Ya. mudah, ekonomis karena murah. Terus Terus apa lagi? yang ketiga ini juga higienis. Higienis dari mana? Loh, higienis dalam arti menjaga nama Oh, kesehatan si orangnya. namanya.
Kalau orang datang ke prostitusi, orang lain, apalagi orangnya dikenal secara publik, misalnya Anda gitu ya, Ya. datang ke suatu tempat kan gampang dikenalin orang. Iya. Nama Anda sudah nggak sehat di masyarakat. Tapi kalau seperti ini kan Jadi nggak ketahuan. orang nggak tahu Anda kemarin melakukan apa, pesen di mana. Yang penting DP-nya masuk gitu ya. Ya, Saya mau tanya, Bang, itu tarif sampai seberapa sih? Tapi nanti setelah yang satu ini. Mengatasi masalah tanpa solusi.